Halo, perkenalkan nama saya Christian Fernandes Fedri. Saya mahasiswa dari Universitas Widayagama Makam Samarinda, Fakultas Kesehatan Masyarakat, jurusan Epidemiologi. Jadi dalam video ini saya akan sedikit membahas terkait materi epidemiologi pelayanan kesehatan. Mari disimak video berikut ini. Tema yang akan dibahas yaitu epidemiologi dalam pelayanan kesehatan, upaya pelayanan kesehatan masyarakat, strategi investasi epidemiologi, faktor kinerja pelayanan kesehatan, dan model epidemiologi pelayanan kesehatan. Definisi epidemiologi pelayanan kesehatan. Epidemiologi adalah ilmu yang bertujuan untuk mendiagnosis masalah kesehatan masyarakat, mengidentifikasi riwayat alamiah etiologi penyakit, dan memberikan informasi yang dapat digunakan untuk manajemen pelayanan program kesehatan. Manfaat epidemiologi pelayanan kesehatan. Yang pertama, membantu pekerjaan administrasi. Dalam hal ini, administrasi kesehatan ini adalah bagaimana cara kita untuk membuat perencanaan. Yang kedua, memantau berjalannya program. Dan yang ketiga, penilaian. Epidemiologi dalam pelayanan kesehatan. Dalam epidemiologi pelayanan kesehatan ini, yang lebih utama menjadi prioritas dalam pelayanan kesehatan yang diberikan adalah bagaimana pencegahan penyakit, bukan kepada bagaimana mengobati penyakit. Upaya pelayanan kesehatan masyarakat. Dalam upaya pelayanan kesehatan ini memiliki 4 tingkat pelayanan kesehatan. Yang pertama, kesehatan promotif. Yang kedua, kesehatan preventif. Yang ketiga, kesehatan kuratif. Dan yang keempat, kesehatan rehabilitatif. Masyarakat sebagai individu, keluarga, dan kelompok dapat mengakses pelayanan kesehatan secara aman dan bermutu, sehingga menimbulkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berpikir hidup sehat untuk mewujudkan derajat kesehatan seoptimal mungkin dengan terwujudnya lingkungan sehat dan memperoleh informasi dan edukasi yang berkelanjutan. Strategi intervensi epidemiologi. Strategi intervensi epidemiologi adalah suatu pola pendekatan berupa suatu kegiatan tertentu yang akan diterapkan dalam mengkaji masalah kesehatan sedemikian rupa hingga diperoleh berbagai kejelasan tentang penyakit. Langkah-langkah intervensi epidemiologi. Yang pertama, menentukan masalah. Yang kedua, menentukan tujuan berdasarkan kegiatan. Yang ketiga, menentukan prioritas. Yang keempat, menentukan jenis sasaran. Dan yang kelima, menentukan jenis kegiatan intervensi. Faktor kinerja pelayanan kesehatan. Ada 2, yang pertama kinerja dan yang kedua organisasi puskesmas. Kinerja pelayanan kesehatan adalah hasil kinerja dari apa yang sudah dilakukan baik secara individu ataupun kelompok dalam satu organisasi. Dalam pelayanan kesehatan terdapat organisasi dalam pelayanan kesehatan yaitu puskesmas. Puskesmas sendiri merupakan fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat yang sering disebut UKM. Upaya kesehatan perorangan tingkat pertama dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Fungsi utama puskesmas menurut Kepmenkes nomor 128 tahun 2004. Yang pertama, sebagai penyelenggara upaya kesehatan masyarakat primer di tingkat pertama. Yang kedua, sebagai pusat penyedia data dan informasi kesehatan di wilayah kerjanya sekaligus dikaitkan dengan perannya sebagai penggerak pembangunan berwawasan di wilayahnya. Dan yang ketiga, sebagai penyelenggara upaya kesehatan perorangan atau UKP pada tingkat pertama. Model epidemiologi pelayanan kesehatan. Model epidemiologi pelayanan kesehatan adalah
untuk mendukung bagaimana dalam pelayanan kesehatan dalam analisis kebijakan kesehatan yang mencakup semua hal yang mempengaruhi kesehatan. Divisi utama yang harus diidentifikasikan dalam model epidemiologi. Yang pertama, sistem organisasi kesehatan. Yang kedua, gaya hidup. Yang ketiga, lingkungan. Dan yang keempat, proses biologis manusia. Dalam penerapan model epidemiologi melibatkan 4 langkah. Poin pertama, pemilihan penyakit berisiko tinggi dan yang berkontribusi besar terhadap mobilitas dan mortalitas secara keseluruhan. Poin kedua, mengalokasikan faktor penyebab penyakit secara proporsional ke dalam 4 unsur model epidemiologi. Poin ketiga, mengalokasikan total pengeluaran untuk kesehatan pada 4 elemen dari model epidemiologi secara proporsional. Dan yang keempat, untuk menentukan perbedaan proporsi antara poin kedua dan yang ketiga. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.